Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya neckband Bluetooth nih dari Vivan. Ada Vivan N100. Cuman kita jujur aja nih, kita baru pegang si Vivan Liberty N100 ini tuh 2 hari yang lalu. Jadi ini lebih kayak quick review ya. Neckband earphone kayak gini kan biasanya tuh untuk sport ya. Kira-kira cocok gak nih buat kalian-kalian yang suka dengan olahraga? Kita lihat aja. Harga dari Vivan Liberty N100 ini tuh 219.000. Tapi terakhir nih saya cek di online store-nya yang official Vivan-nya ya, itu harganya jadi 179.000. Bakal kita kasih kok linknya di deskripsi, biar kalian bisa cek sendiri, siapa tahu lebih murah. Dengan harga segitu dapat apa aja nih? Yang pasti pertama dapat neckband Bluetooth earphone-nya. Terus dapat juga kabel untuk ngecharge-nya dari USB A ke tipe C. Buat eartips-nya juga udah dapat ekstra nih 2 pasang dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti manual serta garansinya untuk 1 tahun. Sekarang kita ke build quality dan desainnya. Untuk pilihan warna ada 2 nih, ada yang hijau dan ada yang seperti kita punya ini warnanya hitam. Kalau kita bicara desain sih jujur saya suka ya, dia simple gitu, nggak yang warna-warni banget atau kayak gimana, dan kelihatan sporty. Kabelnya ini sudah berbalut material silikon, jadi bisa dibilang dia fleksibel dan ramah untuk kulit. Jadi ya mungkin nggak gatel gitu ya. Nah pengalaman saya sih ketika pakai, walaupun pada saat keringatan juga memang sih nggak kerasa gatel. Tapi ya baru 2 hari juga sih makanya. Untuk neckbandnya bagian sebelah kanan ini ada logo Vivan, ya dia tulisan Vivan gitu. Dan di bagian bawahnya itu ada kayak semacam spek gitu. Kalau yang kiri dia ada 3 tombol untuk sistem kontrolnya. Ada juga port USB tipe C-nya untuk ngecharge yang udah ditutup karet karena dia udah IPX4. Dan kita udah cobain kok, earphone-nya kita ciprat-cipratin air gitu, dia tetap bagus sih, tetap bisa bekerja. Setelah itu saya pakai nggak ada masalah. Kalau untuk si earphone-nya sendiri nih, di bagian sini udah kerasa kokoh kok. Dia bahan dasar plastik juga. Cuman nih bisa kelihatan dual drivernya. Iya, dia dual driver di setiap sisinya, kanan 2, kiri 2. Tapi tetap si earphone-nya ini nggak yang terlalu gede ya. Di telinga saya masih pas-pas aja kok pakainya. Tapi gini, si Bro Alit juga sempat pakai, buat dia sih kurang nyaman ya, nggak tahu kenapa. Padahal dia juga biasanya pakai eartips yang medium, dan saya juga pakai yang medium nih untuk si N100 ini. Ya mungkin berbeda-beda ukuran telinga, pasti akan berbeda hasil sih. Yang pasti juga N100 ini udah ada magnetnya. Jadi kalau kalian nggak pakai, dia tetap aman kok, nggak akan tiba-tiba kelempar-lempar kemana-mana gitu si earphone-nya. Tadi saya udah singgung dikit nih masalah fitting, si Bro Alit bilang sih kurang nyaman. Kalau buat saya masih enak-enak aja. Nah saya udah cobain tuh sambil ya bisa dibilang ngangguk-ngangguk, geleng-geleng, dia nggak lepas. Bahkan saya cobain sambil lari dan dia masih nempel kok di telinga saya. Berat total untuk N100 ini tuh di 28 gram, dia nggak sampai 30 gram. Nah setahu saya kan yang bisa bikin masalah nih untuk di neckband earphone kayak gini tuh di bagian lehernya ini. Bisa dibilang tuh kayak si yang ya kabel atau tali yang ada di leher ini tuh dia naik turun gitu. Apa namanya Bro Alit? Tuweo lah, bisa tuweo kayak gituan ya. Intinya dia bakal kena terus ke leher dan itu bisa bikin nggak nyaman. Belum juga kalau dia terus ketarik-tarik nih si earphone-nya, dia bisa bikin copot, apalagi ketika telinga itu sudah berkeringat. Nah kalau pengalaman saya sih, saya cobain pakai lari, kalau di belakang sini saya nggak ngerasa sampai nggak nyaman ya, sampai saya pengen buka, nggak kok. Memang bener dia materialnya ini udah enak untuk di leher saya. Kalau si earphone-nya juga sama, dia nggak terlalu kerasa ketarik dengan cepat. Ya misalnya kalau kalian larinya itu nge-sprint mungkin, atau larinya itu sampai berapa jam, bisa aja sih dia copot, apalagi ketika sudah berkeringat telinganya. Pastikan aja eartips yang kalian pakai memang yang pas buat telinga kalian. Sekarang kita ke sistem kontrolnya nih. Ada di neckband yang sebelah kiri, dia ada 3 tombol. Ada yang minus, ada yang polos gitu, dan ada yang plus. Masih bisa kok diraba dengan tangan, jadi bisa ketahuan kalian mau neken yang mana. Nah ini fungsinya udah lengkap. Mau next track, previous track, mau play, pause, menerima panggilan, mengakhiri panggilan, itu udah bisa. Bahkan untuk menaikkan dan menurunkan volume. Memang sih dia sistemnya tuh ya ada yang sampai ditahan juga. Jadi kayak mau next track atau previous track itu kalian harus tahan, seingat saya tuh sampai 3 detik. Dan juga untuk mengakses voice assistant sama, kalian bisa tahan selama 3 detik kalau nggak salah yang tengah nih. Nah yang tengah ini juga berlaku untuk mengganti equalizer-nya. Ya, dia punya 2 equalizer. Ada yang normal mode dan ada yang di bass mode. Tapi nanti kita bahas untuk kualitas suaranya.
Untuk sistem kontrolnya ini selama saya pakai nih di 2 hari ini, ya aman-aman aja sih, dia selalu responsif. Cuman kalau lagi diem tuh, kalau lagi lari gimana nih? Kan agak susah tuh, kita harus nahan sambil lari kayak gitu ya. Itu bakal jadi susah gitu. Walaupun buat yang kebiasaan mungkin udah oke, tapi buat saya yang lebih suka pakai TWS, tetap lebih milih TWS sih. Sama aja sih sebenarnya, kalau pakai TWS lagi lari juga ngoperasiinnya agak susah juga Pak, karena goyang-goyang. Oke. Berarti ya plus minus lah. Plus minus. Sama lah. Sekarang kita ke koneksinya. Dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan Bluetooth codecnya itu diklaimnya di manualnya SBC dan AAC. Cuman lucunya saya cek di HP Android saya di developer setting, cuman yang SBC yang bisa, AAC-nya nggak ada. Entah memang salah di manualnya, entah memang atau cuman klaim kali. Tapi selama saya pakai nih dalam 2 hari ini dia lancar kok. Dia nggak ada tuh yang putus-putus atau hilang-hilang koneksinya gitu. Kalau masih dalam jaraknya ya, dan diklaimnya itu jaraknya 10 meter tanpa halangan. Saya cobain memang kalau di rumah saya keluar dari kamar gitu, kehalang tembok beton, pas saya tutup pintunya dia mulai hilang-hilang dan saya jalan 2-3 langkah hilang koneksinya. Tapi tadi barusan nih saya cobain juga nih sambil lari, sambil saya play musik. Ya si Bro Alit bantuin saya buat nangkap-nangkap birol gitu. Saya lari. Sekitar 4 meter dari si Alit nih, dia kan pegang HP saya, koneksinya tiba-tiba putus-putus. Padahal tuh nggak kehalang apa-apa. Saya bingung juga sih, jadi 10 meter bener-bener harus terbuka gitu atau ya gimana ya? Positif thinking aja, tipe lagi. Ya mungkin tipe lagi. Kalau untuk pairing simple banget kok. Kalian tinggal menyalakan si neckband earphone-nya ini, lalu kalian search di device kalian, lalu tinggal pair. Sekarang kita ke latency deh. Waktu saya gunakan untuk nonton YouTube di aplikasi YouTube di HP saya atau sekedar social network sih masih nyaman-nyaman aja kok. Dia masih oke. Kalau untuk main game, kita lihat dulu deh tesnya. Oke, setelah kita lihat video tesnya tadi, untuk latensinya sih kalau menurut saya udah cukup nyaman ya. Bahkan dipakai main game seperti PUBG gitu. Tapi tetap ya, bagaimanapun tidak bisa disamakan dengan yang kabel atau yang punya gaming mode. Menurut saya ada yang TWS punya gaming mode lebih bagus untuk latensinya. Kalau untuk baterainya, di neckband earphone N100 ini dia ada 165 mAh. Diklaim playtime-nya 16 jam. Wih, gede coy. Cocok nih buat naik gunung kali ya, buat olahraganya lari sampai naik gunung bisa kali. Nah, sesuai tesnya nih, walaupun nih, karena saya baru pegang 2 hari, saya jujur aja belum sempet pakai sampai benar-benar habis. Tapi saya cerita aja pengalaman saya. Saya sempat pakai tuh yang paling lama di 5 jam kira-kira. Nah, itu saya pakai bermacam-macam ya. Untuk dengar lagu atau social network, dan juga sempat tuh saya taruh doang. Volumenya saya kasih 100 malahan, dan itu kira-kira sampai sejam waktunya. Dan ternyata baterainya dari 100% ke 5 jam ini cuman berkurang 20%. Dan tadi saya udah bilang ya, ada tuh yang sejam saya volumenya di 100% karena saya taruh aja. Tapi ada juga saya pakai tuh biasanya volume di 50%. Untuk social network kayak TikTok atau Instagram, saya biasanya volume di 30%. Jadi bisa aja sih sesuai klaimnya 16 jam playtime itu. Ya kalau menurut saya bisa dibilang 10 jam aja minimal. Itu pasti dapet. Oh ya, untuk ngecharge-nya sendiri kira-kira butuh waktu 3 jam. Selain untuk dengar lagu, untuk sambil olahraga, ya ada mikrofonnya juga. Jadi bisa kita pakai untuk nelpon. Kita tes aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Vivan Liberty N100. Tapi ini masih dalam keadaan sepi ya. Sekarang kita coba kalau misalkan di pinggir jalan gitu. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Vivan Liberty N100. Dan ini dalam keadaan ramai nih. Kalau saya dengar di studio ini bising banget. Nah, kayak gimana nih? Apakah mikrofonnya cukup bagus menahan suara luar atau enggak? Oh ya, saya mau kasih tahu aja nih. Posisi mikrofonnya itu ada di neckband yang sebelah kiri ini, di bagian yang ada sistem kontrolnya. Seperti kita lihat tadi nih tesnya, ya menurut saya sih udah cukup bagus ya. Walaupun memang pada saat keadaan bising itu bakal agak mengganggu sih suara luar, tapi tetap suara kita terdengar. Dan saya juga tadi cobain nih sambil nelpon. Yang saya tanya gimana nih hasil suara saya, dia bilang cukup jernih kok, nggak yang jadi mendem atau kayak gimana gitu. Masih kedengaran dengan jelas.
Untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Vivan Liberty N100. Drivernya ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Ukuran drivernya itu masing-masing 8 mm. Wih, untuk spek udah oke. Kayak gimana kalau kualitas suaranya? Kita mulai dari low-nya deh. Bassnya sih saya bilang dia cukup empuk ya, dan dia cukup bulat juga. Udah nyaman, dia nggak yang pecah gitu bassnya. Dia udah enak, mau denger lagu IDM juga masih oke. Kalau untuk di mid-nya clear dan detailnya sih udah kerasa enak ya, dia nggak kayak budget gitu. Ya mungkin itu pengaruh dari dual drivernya juga. Untuk high-nya dia nggak nusuk kok, dan detail juga masih kedengaran ya cukup jelas. Jadi kayak dengerin lagu-lagu old rock atau klasikal atau jazz gitu masih cukup nyaman dengan si N100 ini. Untuk soundstage juga nggak kayak yang sempit banget kayak budget gitu, nggak kok. Dia masih ada space dikit. Cuman kualitas suara yang saya cerita tadi itu semua di normal mode. Kalau di bass mode-nya mungkin buat kalian yang suka dengan yang bass. Menurut saya masih mungkin kalian suka, apalagi kalian memang pengen yang bass itu powerful bahkan terlalu dominan. Buat saya bilangnya terlalu dominan. Karena memang saya tipe yang lebih suka balance nih. Ketika di bass mode ini saya kerasanya jadi ya clear dan detail di mid dan high-nya itu jadi berkurang dan jadi kerasa mendem karena si bassnya yang terlalu dominan. Dan memang ketika kita lagi dengerin lagu-lagu yang EDM yang bassnya itu harus keluar dengan punchy, harus dengan power, itu jadinya terlalu terlalu penuh gitu, luber gitu. Jadi ketutupan sama bass semuanya. Mid dan high-nya akhirnya jadi kerasa nggak nyaman kalau buat saya. Intinya kalau buat kualitas suara, kalau memang kalian suka dengarnya yang pakai bass doang kayak ya EDM atau hip hop, mungkin masih cocok untuk di bass mode-nya. Tapi kalau kalian pengen juga yang dengar bisa ya genre-genre lain, saya sih masih bisa bilang normal mode-nya masih cukup kok. Keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Kesimpulannya, Kok suara saya jadi begitu? Oh bukan, suara Bro Alit. Oke, kesimpulannya Vivan Liberty N100 kalau menurut saya sih udah cukup rekomen, apalagi harga potongnya ya 179.000 tadi. Buat kalian nih yang ya butuh neckband Bluetooth earphone yang untuk dipakai olahraga terutama. Walaupun saya sih nggak jamin ketika dipakai ya berjam-jam dan telinga sudah mulai kerekatan dia masih bisa nahan. Tapi kalau untuk masalah gatal di kulit sih kalau buat saya nggak kerasa kok, dia udah ramah untuk kulit. Untuk kualitas suaranya sendiri juga menurut saya udah cukup, masih sesuai harganya, bahkan ya lebih-lebih dikit sih. Dan memang setahu saya Vivan untuk kualitas suara cukup oke kok. Tapi ingat ya, barang yang budget dibandingkan dengan barang yang ya bisa dibilang mahal, salah satu mungkin yang bisa berbeda itu di durabilitasnya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka nih dengan konten-konten yang bahas masalah audio, terutama TWS atau headphone atau mungkin mikrofon, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.